lagi dengan situasi aku. Sekarang itu masih gini, lu pengen hanya ngeliat orang, orang tua lu Ade. bahagia, Saya lagi tapi ngomong. satu sisi gue menderita. Tenang, Rino. Dong, Tenang, bukan jangan orang tua emosi. kamu. Ya, tenang dulu. Jangan Saya egois. nggak salah untuk melihat orang tua saya bahagia, enggak salah. Tapi Iya nggak salah, tapi nggak harus sama. Rina lagi Sekarang sakit. orang tua kamu mau bercerai. Orang tua dia lagi sakit. Bodoh amat itu orang tua lu sakit. Enggak, sekarang gini ya. Rino, Arin, Bapak udah lama tersiksa hidup begini, Rino. Apalagi Bapak lebih tersiksa lagi. Enggak, sekarang Kayaknya gini. Papa mengizinkan Mama untuk menikah dengan mantan Papa. Mama. Iya, Pak. Gitu sih, Ngom. Rino, Bapak udah gak sanggup lagi, udah gak tahan lagi seperti ini. Maaf ya. Apalagi saya Maaf ya. gara-gara Om Anwar. Maaf ya. Rino, Arin jangan menyalahkan orang lain. Sabar Jangan sembarang dulu, menuduh Pak. kamu. Mas, Sebentar. maaf ya, jangan bicara apa-apa. Lah, sekarang Ini keluarga saya, kamu orang lain gak usah tapi ikut anak campur. Mas, tolong dididik bicara. Enggak, tapi sama memang sama kenyataannya kakak. seperti itu, Oh, Mas. tidak, bukan kakak Maaf saya ya, penyebabnya. maaf. Loh. Maaf ya. Kamu nggak tahu rasanya kehilangan seorang ibu. Nggak tahu kan? Makanya hargai seorang ibu itu ngomong. Jangan nyalain papa saya terus. Mbak, saya udah speechless. Saya tidak bicara karena saya pernah mengalami ini. Bagaimana anak-anak berusaha mempertahankan orang tuanya. Anda boleh mengatakan bahwa Anda nggak pernah merasakan kehilangan. Ini akan kehilangan ibunya nih. Iya, Mereka Dan juga saya tidak akan pernah mau kehilangan ibu saya. saya juga akan mempertimbangkan karena papa saya juga akan lihat dulu. Kenapa papa Masya sampai Allah. seperti ini? Mas, sebetulnya Bu Meta juga kalau kamu mau bercerai dengan Pak Gunawan, saya nggak mau. Ya memang Ya, tidak saya akan tunggu pernah. dulu kondisinya. Kalau memang dia udah bercerai, saya juga mau. Apalagi saya itu memang cinta pertama dengan Bu Meta. Saya pacaran 5 tahun. 5 tahun? Iya. Jadi Pak Yanuar Anda Begitu, duda. Pak, sayangnya banyak berkorban buat Bu Meta. Anda duda. Iya. Ibunya anak-anak berapa lama sudah pergi? 1 tahun. 1 tahun. Iya. Boleh tahu kenapa? Mohon maaf. Sakit kanker payudara. Dia sakit 2 tahun. Itu pun memang dia meninggal di pangkuan saya sendiri. Sebetulnya saya juga sayang sama istri saya. Karena sudah meninggal apa? Harus disayang. Nggak ada sama sekali. Kalau udah meninggal. Saya butuh kasih sayang. Butuh yang melayani. Apalagi keadaan sekarang. Iya, suasana Om. kita- Anda Iya, butuh Pak, kasih tapi sayang, dia masih malah istri berantem orang, sama istri Pak. orang, Om. Dia masih istri orang, papa. Saya bicara. Dan sekarang ini lagi Sekarang- sedang mengurus perceraian. Mama, Tante, Mas, maaf ya, Mas, Tante. Mama, Biar Mas, Mas. solusi. Sebentar lagi, Papa kalian sudah tidak Kamu pernah akan menikahi menyayangi istri Mama saya, lagi, ya, Pak? saya. Papa, kamu tenang aja, Rin. Papa sayang sama kamu, Rino. Enggak. Arin, Papa sayang. Pak, kalau begini cara papa tuh nggak sayang sama aku. Rino, sampai bilang Papa nggak sayang sama kamu, Rino. Jadi Papa pengen kita hancur. Biarkan mama kamu bahagia dengan orang lain. Kalau Nggak, sama Rino. Papa, Papa bisa ya kayak gitu, Pak? Nah Rino, papa kamu begitu bijaksana, ikhlas, menyerahkan pada Om Anwar, saya Pak. tidak butuh pendapat Anda. Papa. Tolong diam, jangan ikut campur dalam urusan rumah tangga Kalaupun ini, Pak ya. memang ini sampai terjadi, saya menikahi dengan ibu kamu, saya juga akan menyayangi kamu sebagai anak. Itu tidak akan pernah Apa terjadi, coba Om. orang tua saya kayak gitu? Rino, hari ini Itu nggak akan harus pernah terjadi kan, mengerti, Ma? Nak. Mengerti perasaan Mama. Maaf Tante, Om, mungkin ada solusi lain, Om. Tante. Rino, kasihan mama kamu tuh. Mama kamu udah nangis, Rino. Terus Papa nggak kesian sama kita? Papa juga kesian sama kamu. Arin juga semua sama kesian, Mama. Mama juga saya kesian. Ya, terus kalau kesian kenapa? Kenapa nggak kalian coba untuk timbulin rasa kasih Tidak sayang bisa kalian? lagi. Itu saya udah gak ada tidak rasa bisa lagi, Rino. Percuma 10 kamu ngomong tahun sayang apapun. Mama Papa udah gak ada tutup-tutupin. rasa. Nggak, sekarang gini, Pak ya. Kalau Papa sama Mama nggak, aduh. Kamu, Rino, gak tahu, Rino. Bilang Betapa aja. sakitnya nih Bapak ini. Papa punya cewek Aduh, lain seperti kan? Arin, Mama juga tidak tahu. Bapak gak Papa ada punya cewek lain. Kamu ngomong apa sih, Rin? Ya, terus kena. Ya, Gak sekarang- mungkin Papa berbicara seperti ini kalau Papa gak ada simpanan lain. Bapak gak ada punya simpanan apa-apa. Maaf Om Tante, Ini, mungkin ada solusi kamu- lain, kamu mungkin belum kasihan mengerti, anak. kamu. Papa diem dulu, Pak. Biar Bapak tuh biar gak ada rasa sama-sama cinta enak. lagi. Saya juga sebagai anak, Anda juga sebagai anak. Saya minta tolong Tante sama Om, mungkin ada solusi lain selain ini, Om.
Anda berdua Mereka- sendiri sebagai putri-putri dari Pak Anwar setuju kalau Papa menikah dengan Ibu Meta? Kalau saya masih belum bisa, masih kehilangan mama saya. Kamu gimana? Setuju. Setuju? Dengan status Ibu Meta yang seperti ini kamu tetap setuju? Adik, Karena saya mau melihat orang tua saya bahagia. Apalagi dengan situasi itu masih lu hanya pengen orang, lihat orang tua lu Adik. bahagia, tapi satu sisi gue menderita. Tenang, Rino. dong, Tenang, aku jangan orang tua emosi. kamu. Ya, tenang dulu. Jangan Saya egois. nggak salah untuk melihat orang tua saya bahagia, nggak salah. Tapi Iya nggak salah, tapi jangan sama Rina, Sekarang kan orang tua kamu mau bercerai. lagi sakit. bodoh amat itu orang tua lu sakit. Baik. Ini terus terang barangkali adalah salah satu episode yang paling sulit untuk saya bawakan ya. Ya. Everybody has motive dan saya berkaca pada apa yang pernah juga saya alami. Ya, di Ya. mana anak berusaha mempertahankan pernikahan ayah dan ibunya. Mbak Re, ingin mengatakan sesuatu? Saya agak merasa terbebani dari Pak Gunawan bahwa ternyata Pak Gunawan tidak terbuka kepada anak-anak sebagai imam di rumah. Tiba-tiba di sini menyampaikan rencana yang mana sudah katanya 10 tahun sudah tidak berkomunikasi dan sudah sebagai sahabat saja. Tadi disampaikan oleh Bung Helmi bahwa ini bisa terjadi sama semua keluarga. Padahal 24 tahun menikah itu masih muda sebenarnya. Masih jauh. Yang herannya sudah total hambar. Sekarang anak-anak muncul dengan pertanyaan yang sangat-sangat tidak ada role play atau keteladanan dari orang tua. Mereka merasa sudah dewasa. Dan hal ini sebetulnya sudah orang tua berdua dengan Meta, Pak Gunawan dengan Bu Meta, berbicara masalah ini. Membuka. Awal pembukaan memang berat. Tapi sekarang usia mereka sudah dewasa. Role play-nya mereka mau meniru, mau melihat orang tua yang mereka dambakan, idolakan, sesaat hancur. Hanya karena tiba-tiba ada muncul keluarga baru. Bagaimana bisa menerangkan dengan seakan-akan barusan saya memperhatikan Pak Gunawan menyampaikan kepada anak-anak yang sudah dewasa, segitu mudahnya. Enggak, kita udah gak cinta lagi kok lah, udahlah, udah benar yang lain kok. Loh ini kok kayak beli pisang goreng apa duren gitu loh. Astaga. Uin? Kalau saya melihatnya dari perkembangan semuanya ya, perkembangan sebagai manusia ya, perkembangan psikologis. Pertama, Ibu Meta dan Pak Gunawan sudah menikah 25 tahun dengan 2 anak yang 24 ya. 24 tahun dengan 2 anak yang sehat-sehat ya, yang baik-baik. Itu kan sebuah karunia ya di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya. Nah, tiba-tiba pada usia perkawinan ke-24 tahun menyesali perkawinan yang dulu dijodohkan tanpa cinta, kemudian walaupun tanpa cinta ini ada cinta, punya anak, dan kemudian 10 tahun tanpa cinta lagi. Oke, itu adalah kenyataan, tetapi tanya pada diri sendiri. Di dalam hidup kita yang pada usia menjelang 50 tahun ini, Ibu Meta, Pak Gunawan, apa yang harusnya kita lakukan sebagai orang tua yang bertanggung jawab? Pertanyaannya, apakah lebih penting perasaan kita, perasaan Anda sebagai pribadi, atau lebih penting adalah peran Anda sebagai orang tua, di mana Anda berkorban mungkin untuk perasaan, untuk kebaikan anak-anak Anda yang selama ini menganggap Anda dalam perkawinan baik-baik saja. Ya, satu, prioritas ini Anda harus pikirkan lagi. Kedua, memang betul seperti kata Ibu Re, selama ini kondisi Anda tidak pernah dikomunikasikan pada anak, tentu saja anak-anak menjadi terkejut, tiba-tiba ada keputusan seperti itu. Menurut saya, pengambilan keputusan seperti ini sangatlah tidak bijaksana bagi seorang tua yang sudah punya 2 anak, orang tua yang sudah menjelang setengah baya ini. Kemudian dari pihak Pak Anwar dan Pak Yanuar atau Pak Anwar? Yanuar. Pak Yanuar, betul Bapak membutuhkan kasih sayang, perawatan, ya. Tetapi kita tidak bisa mengharapkan sesuatu, tidak mengharapkan kebutuhan kita terpenuhi dengan pengorbanan dari orang lain yang terlalu besar, ya. Jadi kondisi Pak Yanuar harusnya
diatasi oleh keluarga Pak Yanuar sendiri. Di sini ada 2 orang putri yang sudah dewasa ya, yang bisa membantu ayah untuk mengatasi situasinya. Ya.